Halo guys, ketemu lagi dengan saya BG Mebo. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Ya, kita kembali lagi membahas tim nasional Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia ataupun Piala Asia U23 ya guys ya. Kita fokus di video ini dalam persiapan Piala Asia U23. Lagi-lagi kalau kalian mungkin melihat atau membaca berita-berita bahwa klub saat ini sedang atau dalam artian klub melarang atau tidak memberikan pemainnya yang U23-nya ke timnas Indonesia. Beberapa klub ya guys ya. Ya terbaru adalah PSS Sleman yang tidak memberikan izin atau tanda kutip pelatih asingnya PSS Sleman tidak memberikan izin kepada Hoki Caraka untuk membela timnas di U23 Piala Asia U23 nanti. Nah, kenapa itu mereka dalam artian beberapa klub itu adalah pelatih asing yang bicara ya guys ya, bukan dari pengurus klub ataupun direktur klub. Hanya Borneo FC aja yang direkturnya berbicara bahwa pemain-pemain dia dalam perjuangan untuk menjuarai Liga 1. Tapi di balik selain itu seperti Persija, Thomas Doll yang bicara, dan juga PSS Sleman ataupun dari beberapa klub yang berbicara adalah pelatihnya bukan federasi. Nah, kalau untuk itu kalian jangan menghiraukan dulu ya guys ya. Jangan menghiraukan bahwa pelatih-pelatih itu berbicara gitu. Karena apalagi mereka pelatih asing gitu ya, yang dalam artian kepentingannya kepada timnas Indonesia itu setengah hati ya. Bukannya saya istilahnya menjudge dulu, tapi memang itu faktanya. Dalam artian pelatih asing yang tidak punya darah Indonesia ingin kepentingannya dia sebagai pelatih di klub itu sukses gitu kan. Nah, jadi agak sedikit setengah hati. Dari beberapa klub Borneo, Persija, Persib, dan juga PSS Sleman, hanya Persib yang pelatih asingnya itu mendukung timnas Indonesia, tapi dengan syarat ya guys ya. Dia ingin ada kesepakatan bahwa klub tidak wajib menurunkan pemain U23. Karena kalau pemain U23 dipanggil ke timnas Asia 23, dia tidak punya stok pemain U23 yang bagus. Sayang kalau dia memanggil pemain U23 yang istilahnya kualitasnya di bawah yang dipanggil ke timnas Piala Asia itu gitu. Jadi dia ingin jalan tengahnya itu pemain U23-nya tidak wajib untuk membela di BRI Liga 1 lanjutan di kompetisi ya guys ya. Jadi itu suatu opsi bagus juga sebenarnya idenya, selain ide untuk meliburkan Liga 1 ya, atau juga ada ide untuk meliburkan pemain-pemain yang dipanggil klubnya seperti itu, yang jumlahnya agak banyak mungkin bisa diliburkan. Jadi opsi-opsi itu banyak, tapi memang belum ketemu ya guys ya. Saya menyoroti klub-klub yang istilahnya di belakang 4 besar di Liga 1 itu bersuara gitu kan. Kita lihat kansnya, apakah mereka tidak memberikan pemain itu tapi mereka bisa tembus ke 4 besar di Championship Series Liga 1 gitu. Kita akan lihat setelah ini guys. Kita lanjut guys. Ya, kita sudah masuk di klasemen sementara Liga 1 ya guys ya. Jadi Sintayong nggak perlu khawatir nggak mendapatkan pemain terbaik dari Liga 1. Saya rasa pasti klub-klub ini sangat cinta merah putih ya guys ya. Karena Erick Thohir juga bilang kalau kita untuk merah putih harus berjuang 100% demi merah putih, walaupun istilahnya tidak mewajibkan atau tidak ada aturan yang resmi baku bahwa wajib klub memberikan pemain U23. Tapi sebagai rasa nasionalisme yang tinggi ya, patriot, Erick Thohir memberikan masukan atau saran kalau kita demi merah putih harus memberikan yang terbaik gitu kan. Jadi Sintayong nggak perlu khawatir. Tapi memang ini ada sumbangsi, dalam artian pelatih-pelatih asing ini bersuara gitu kan. Ya mungkin juga inisiatifnya dari PSSI untuk ada komunikasi dengan pelatih-pelatih asing, karena pelatih-pelatih di Liga 1 ini punya target dari klub. Dia dikontrak untuk istilahnya memenuhi target itu. Kalau nggak capai target ya dia bisa ada konsekuensi untuk dalam artian pemecatan ataupun seperti apa gitu kan. Jadi pelatih itu membatasi atau mempagari pemain-pemain utamanya gitu kan. Makanya kita harus cek dulu. Misalnya Persija ya guys ya. Misalnya Persija saat ini ada di posisi ke-10 setelah kemarin dia kalah gitu kan tanggal 22 Februari melawan Madura United. Nilainya dia 32 ya guys ya. Sedangkan di posisi keempat ada nilai 41, lumayan jauh. Dan pertandingan sendiri sampai 34 pertandingan itu masih ada 9 pertandingan. Kalau kita berandai-andai 32 tambah 9 baru tembus di 41. Apa mungkin Bali United nggak nambah poin? Apa mungkin Persib Bandung nggak nambah poin? PSIS nggak nambah poin? Borneo apalagi di 57 poin. Nah ini juga kan sebagai bertolak belakang gitu. Kalau Thomas Doll
membatasi atau tidak mengizinkan pemain U23-nya untuk masuk ke timnas U23. Nah, itu kan perlu dipertanyakan, walaupun memang dalam artian posisi saat ini tidak aman untuk misalnya dia dalam perjuangan degradasi. Sekarang poinnya di zona degradasi misalnya Arema Indonesia 24 ya guys ya, 24. Misalnya Arema Indonesia bisa menang di 9 pertandingan atau di sisa pertandingan nanti 9 pertandingan 27 poin gitu kan, 27 poin tambah 24 ya, sekitar 51 gitu kan. Apa mungkin Persija dengan 32 poin ya enggak mendapatkan poin-poin lainnya untuk dikejar oleh Arema Indonesia? Memang saat ini selisihnya ada 8 poin ya. Mungkin kekhawatiran Thomas Doll sepertinya arahnya untuk ke zona degradasi ya guys ya. Ya, untuk ke zona degradasi dia agak sedikit khawatir, karena kalau Rizky Ridho Ferrari dipanggil, pemain belakangnya pincang Persija. Maka dari itu harus ada opsi-opsi untuk istilahnya, misalnya Rizky Ridho tidak dipanggil gitu ya, tidak masuk ke timnas U23, tapi Matteo Ferrarinya ada gitu kan. Seperti itu. Jadi ada pilihan-pilihan yang istilahnya ada negosiasi dengan PSSI misalnya. Seperti itu ya guys ya. Ya, jadi saya rasa urusan pemain misalnya tidak bisa atau tidak diizinkan oleh klub, kita perlu pertanyakan ya, pelatih asing ini merah putihnya seperti apa gitu kan. Dan Sintayong tidak perlu khawatir untuk mendapatkan pemain-pemain terbaik. Saya rasa PSSI juga akan bekerja keras untuk di Piala Asia U23 nanti untuk mendapatkan full pemain U23 yang diinginkan oleh Sintayong. Dan Sintayong juga harus berimprovisasi ya, dalam artian pemain-pemainnya itu misalnya tidak diberikan izin, harus mencari pemain yang setipe dan juga kualitasnya sama. Karena memang pemain-pemain U23 saya rasa kualitasnya nggak berbeda jauh ya guys ya, tergantung di mana mentalnya dia, bagaimana kualitas menyerap strategi dari Sintayongnya aja sih yang perlu dibenahi misalnya. Oke, itu aja mungkin dari saya, sedikit gambaran dalam artian beberapa klub ini tidak memberikan izin. Sintayong mungkin akan khawatir. Saya rasa Sintayong nggak khawatir untuk mendapatkan pemain terbaik di Piala Asia nanti. Oke, itu aja mungkin videonya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau kalian ingin berkomentar silakan tulis di kolom komentar bagaimana analisa kalian ke depannya tentang timnas U23 di Piala Asia U23 nanti. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.